kelahiran di muka bumi ini. Kami terlalu bangga memiliki Allah seperti Engkau yang mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga kami disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang mampu mengalahkan keadaan, karena Tuhan yang membela kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya sekarang Kau berfirman kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Ayo berikan tepuk tangan untuk pemain-pemain musik dan semuanya. Wah, mantap. Besok minggu gini lagi ya. Coba kalau setiap minggu begini ya. Siap nggak? Siap. Siap ya? Siap. Mantap. Begitu ya. Ya. Keren. Besok minggu seragamnya ganti. Bu Angel ketawa-ketawa kalau saya bilang ganti. Tahun baru ganti lagi. Haleluya. Cynthia nanti ganti lagi. Shalom Bapak Ibu. Kok males halnya? Ngantuk ya? Shalom. Shalom. Nah, berarti sudah bangun. Gitu. Nah, ini yang dari Jakarta. Saya bukan orang asing sebetulnya. Sebelum COVID saya pernah ke sana ya Bu India ya, dulu ya. Cuman waktu yang lalu saya diminta lagi, saya pas tidak bisa. Terlalu mahal. Sombong amat aja nggak sombong kok ya. Ya, memang sombong ya. Iya, memang temannya Bu Angel itu sombong. Ya, kalau yang masih lupa ingat nama saya tetap Lili, tidak berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat sore Pak Edi, hambanya. Ya, nanti ketemu lagi Pak, kapan-kapan. Iya, siap. Sok menawarkan diri. Saya udah ada jadwal soalnya beberapa tempat gitu. Jadi tadi pun saya Natalan pagi tadi. Jatah saya berapa menit Bu Angel? 5 menit? 1 jam? Enak banget. Kuat bayar tak? Wih, mantap, mau mentang-mentang ada keluarganya 1 jam, kuat bayar, kuat. Iya. Natalan tuh mestinya mukanya cerah gitu loh, jangan cemberut. Ya, haleluya. Orang kita ini bersuka cita kok mukanya cemberut. Haleluya. Nah, saya dapat tema itu luar biasa. Gitu. Yaitu kasih. Halo. Ya, silakan yang habis melayani duduklah pada tempatnya. Ini di depan masih ada banyak yang kosong. Saya dapat tema itu kasih. Tapi kalau saya boleh nambahin dikit, bukan hanya sekedar kasih seperti biasa, tapi saya mau nambahin dikit, kasih sejati. Hari-hari ini masih enggak kasih sejati itu? Ayo jawab aja. Masih enggak? Saya mau tanya istri-istri, siapa yang tadi berangkat dipuji sama suaminya? Angkat tangan. Yang tadi dipuji sama suaminya, Mama, engkau cantik hari ini. Ayo angkat tangan. Loh, katanya kasih. Halo. Sekali lagi. Oh iya, memang anak berdua aja ya tiap hari. Iya. Kalau saya kan nggak bisa puji istri saya. Iya, sendiri. Salahnya sendiri pasti begitu kan. Iya. Jadi yang namanya kasih hari-hari ini itu bukan barang kalau ucapkan sih gampang, tapi dilakukan itu bukan barang yang gampang. Bener enggak? Iya, bener. Kadang-kadang kita di depan sini pun belum tentu melayani kita itu dengan kasih. Mic-nya bunyi, langsung. Iya dong. Kalau mic-nya yang di Jakarta itu saya pernah pakai itu dari Australia. Oh, keren juga. Sudah ganti lagi belum? Belum, masih dari Australia itu ya. Wah, keren. Ya memang kalau barang mahal itu begitu. Ya. Kalau di sini tambah mahal, kotak atas kan, getasan gitu, gampang patah. Getas. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan itu sangat jelas di dalam firman Tuhan mengenai kasih. Kasih itu apa sih? Mari kita lihat dulu ayat panduan kita di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat.
1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Sudah ketemu? Yang bawa Alkitab, baca di Alkitabnya. Yang tidak bawa, lihat di depan. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 12. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita apa? Hidup olehnya. Saya tertarik dengan kata hidup olehnya, bukan hanya masalah hidup kekal, tapi hidup olehnya. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kehidupannya itu dijamin oleh Tuhan. Dunia sekarang boleh guncang, dunia usaha guncang, teman-teman saya banyak yang guncang, ya. Tapi orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, kasih yang ada di dalam hidupnya, hidupnya pasti dijamin oleh Tuhan. Lanjut dulu. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sedulur-sedulurku, ini bahasa Inggris ini. Sedulur-sedulurku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, baca sama 3, 4, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kasih sejati itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kasih sejati itu bukan hanya yang diomongkan, yang diucapkan, tapi ada tindakan konkret. Itu kasih. Kalau zaman dulu, misalkan ini Lili kirim surat kepada Santi. Santi itu almarhumah, nama almarhumah istri saya. Kirim surat zaman dulu. Gitu. Biasanya seminggu baru sampai zaman dulu. Kalau sekarang kan ting ting ting. Kalau dulu belum masih surat. Santi baca surat dari Lili, kayak pantun aja, kayak puisi. Isinya begini: jatuh dari jembatan itu tidak enak, Santi. Jatuh dari tangga itu tidak enak. Hanya jatuh cinta kepadamu yang enak. Enggak jatuh cinta? Saudara masih cinta sama Tuhan? Amin. Masih semangat melayani? Amin. Orang yang semangat itu kelihatan. Kalau Bu Hendra sudah apa dengan orang yang semangat melayani itu beda dengan orang yang biasa melayani. Beda loh ya. Orang yang semangat melayani itu beda dengan orang yang biasa melayani. Yang semangat begini. Dari bawah itu kita akan naik ke lantai berapa ini? 1, 3 ya Bu? 2 ya? 2. Itu jalannya beda, maaf memang, kecuali yang sudah tua-tua, harap maklum. Ya. Kalau yang semangat melayani itu jalannya pasti beda. Tak. Karena ada, saya nggak dari sana pasti bunyi. Saya udah hafal di sini Pak. Ya. Bener nggak? Wih, WL di sini, WL-nya dia lahir untuk kami. Mesti diekspresikan. Iya. Oh, beda ya. Mesti diekspresikan. Itu orang yang semangat melayani. Jangan dipikir kalau saya hanya duduk di situ, saya nggak lihat singernya, nggak lihat BL-nya, nggak lihat wah pengagamnya mantap. Keren. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu mesti konkret. Kalau orang ada di dalam hidupnya, itu nampak. Nanti kita akan lihat poin yang ketiga. Tapi yang pertama, Yesus itu bukan hanya sekedar bicara tentang kasih, tapi dia sendiri yang menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Kalau saya suruh datang di dalam dunia, males. Bener nggak Pak? Bener nggak kok? Males. Dunia ini penuh dengan air mata, sakit, penyakit, sumpah serapah, apalagi macam-macam. Surga tempat yang mulia, yang nggak ada air mata, nggak ada sakit penyakit.
Kalau saya jadi Yesus, saya tidak mau datang. Ngapain datang ke dalam dunia? Untung Yesusnya bukan saya. Yesus mau datang ke dalam dunia. Itu inkarnasi Yesus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ini loh diselamatkan. Kalau orang yang melayani Tuhan dengan kasih itu berani korban, benar nggak? Saya minta sukarelawan satu cewek yang belum menikah. Satu. Tolong, cepet. Halo, yang main musik boleh, yang tamborin boleh satu, cepet yuk. Memang ini janda semua. Ayo, satu aja yang belum nikah, siapa? Ayo. Kamu mau apa sih saya? Ayo satu. Oke. Terima kasih. Beritahu namanya? Alvina. Gitu. Saya bilang seandainya berandai-andai, kamu Maria. Maria ibunya Yesus. Siap ya? Saya Yusufnya, tapi nggak cocok. Saya sudah terlalu tua untukmu. Ya. Terus malaikat namanya Gabriel. Malaikatnya namanya Gabriel kan? Iya Gabriel kan? Terus ngomong gini. Tak panggil namamu aja ya. Panggilannya apa? Vina. Nggak pakai panggilan Vina ya? Vina Eki. Burung sama tinggi melayang. Kalau ini tahu ya tahu lah. Vina, tahun depan kamu hamil. Ngomong apa kira-kira? Kalau malaikat datang, kita kan sering berdoa kan, Tuhan kirimkan malaikatmu. Siap enggak malaikatnya datang hari ini? Jemaat, pimpah, pulang, siap enggak? Kalau lihat malaikat kira-kira pingsan atau haleluya puji Tuhan. Jawab dulu kira-kira. Sudah nikah belum? Belum kan? Ya Maria seusia kamu ini. Kamu akan dipakai Tuhan. Engkau akan mengandung Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Jawab. Enggak mungkin, benar enggak? Seberapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan senantiasa berkata tidak mungkin. Gerejaku bisa maju, tidak mungkin. Jemaatku tambah, tidak mungkin. Usahaku maju, tidak mungkin. Benar nggak? Masih di sini ya, Vina. Terus benar, tahun berikutnya, tahun itu juga kamu hamil. Jalan sama saya nggak akan pegang dirimu. Orang hamil itu jalannya nggak begini. Coba hamil, jalannya. Praktekkan, pernah lihat orang hamil? Ya itu tinggal 6 hari. Lo bener mau melahirkan kan? Tinggal 6 hari kan, tadi saya udah tanya. Coba siap-siap ngadu lo ya. Terus jalan. Ya jalan. Stop sampai di situ. Terus ibu ini tanya, kamu hamil enggak? Hamil. Iya. Dengan siapa? Orang tahu, percaya nggak waktu itu dengan ada Roh Kudus? Waktu itu. Hukum Taurat itu mengatakan kalau orang hamil di luar nikah itu rajam mati, benar nggak? Halo? Jadi kekristenan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yesus lahirnya itu benar-benar konkret, datang ke dalam dunia. Bahkan yang dipakai Tuhan pun berkorban. Kalau kita mau dipakai Tuhan harus berani Yusuf tahu bahwa Maria itu hamil. Sentuh dia enggak? Kita mengatakan tidak sentuh sampai melahirkan. Melahirkannya berapa yang hamil? Hamil 9 bulan 10 hari. Terus ditambah masa apa? Nifas ya. Berapa hari? 40 hari. Sabar ya. Nanti kalau sudah melahirkan 40 hari jangan sentuh-sentuh ya. Saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya. Laki-laki mana yang bisa bertahan kalau sudah menikah? Gak sentuh istrinya. Ini loh yang namanya kasih seperti itu.
berani menanggung apapun demi Kristus. Baru pilek aja nggak ibadah. Halo. Terima kasih Bina. Tuhan berkati. Ya. Ini bukan membuat nanti tahun depan kamu hamil, bukan, itu maksudnya, ini contoh aja. Ngerti maksud saya? Enggak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini terlalu mewah, terlalu dimanja. Kekristenan itu nggak seperti itu, kasih itu korban. Keren Bapak Ibu. Coba kalau setiap kita ini berani berkorban untuk Tuhan, gereja maju nggak? Maju. Natal itu biasanya ributnya soal makan, soal ini. Itu cengeng. Natal kok cuma biasa terus. Apalagi? Kacang apa itu? Kacang miti. Ada kacang miti enggak? Enggak ada. Bolu, ada bolu enggak? Lemper, ada lemper enggak? Pizza. Terus disuguh apa saya ini? Air putih, aduh. Berkorban pasti ngomong gitu kan? Ini yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau di mimbar ada orang hebat-hebat, dahsyat luar biasa. Tapi ada banyak orang yang pakai topeng-topeng kekristenan. Ngomongnya kasih tapi di rumah tidak menyatakan kasih. Sorry, Natal mestinya saya bisa bikin Bapak Ibu happy. Tapi ini penting, Natal bukan sekedar kita nyanyi malam kudus baik bahasa Inggris. Di sinode saya itu ada bahasa Ibraninya. Serius. Kot mola samea gitu. Selamat Natal. Kalau mau nanti tak translate, tak kirim dari sinode tempat saya. Jaga ke sini berarti. Nyata. Coba bayangkan. Tangan yang halus. Benar tangannya Yesus halus enggak? Waktu kecil. Halus. Relatif aku demi saudara dan saya. Itu pengorbanan konkret. Kepala yang biasa dibelai-belai sama Maria. Benar? Diganti dengan mahkota biru. Perut yang biasa digelitik sama Yusuf. Tombak sampai keluar air dan darah. Itu yang namanya kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema ini kelihatannya gampang, makanya samar-samar. Cuma saya pikir temanya gede. Ternyata kasihnya kecil. Tuh, kecil, nggak terang lagi. Sorry, salahnya nggak milik. Benar nggak? Kalau nyanyi gampang, aku mengasihi Engkau Yesus. Apalagi orang aliran Pentakosta, di drama sipil ya. Yang konkret, yang nyata. Itu Yesus datang, inkarnasi. Filipi pasal 2 kalau kita baca ayat 5 itu, dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Orang-orang Kristen, engkau itu hamba. Gak punya hak. Makanya jangan protes sama Tuhan. Tuhan, aku doa gak dijawab-jawab. Tuhan jawab begini. Lah kamu ini siapa maksa-maksa aku? Yang kuliah, Tuhan, kualis studiku itu, aduh, kejem. Kalau ngajar gak jelas lagi. Bisa mengasihi? Saya tantang ini, bisa mengasihi? Ya datang itu hanya satu, korban dirinya itu kasih. Supaya apa? Saudara dan saya ini yang mestinya masuk neraka, bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tidak usah lama-lama, saya tahu ini fokusnya ke perayaan biasanya kalau Natal. Jangan lama-lama, firman Tuhannya jangan lama-lama. Nanti pembagian door prize itu bisa 1 jam, apalagi? Apalagi? Drama lagi. Memang hidupmu itu penuh drama. Yang real hidup itu
Jangan main drama. Ada anak Tuhan main drama. Jadi yang nomor satu, Yesus itu inkarnasi, jadi manusia. Supaya apa? Kita punya jalan masuk ketemu dengan Bapa. Itu ayat yang ke-10. Ya, nyatakan dirinya. Ayat yang kedua, tandanya bahwa kita ini orang-orang yang sudah memiliki keselamatan itu. Oh, kamu juga ulang tahun ya? Haleluya. Itu saling mengasihi. Bapak-bapak, kok saatnya engkau sekarang ini mengasihi selagi istrimu masih hidup. Serius, termasuk anak-anak muda selagi pamanmu masih hidup, kasihi. Entar kalau sudah tidak punya pasangan baru tahu rasa. Ya. Baju di sana, kaos di sana, apalagi sepatu di sana dan lain sebagainya. Saling mengasihi. Coba kalau kita saling mengasihi. Indah enggak? Jangan hanya diakui, datanglah kerajaan di bumi seperti itu di surga. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami dendam kepada teman kami. Begitu kan? Saling mengasihi. Tandanya murid itu 3 sebetulnya. 1, tetap di dalam firman. Itu Yohanes 8 ayat 31 turun. Tetap di dalam firman. Yang kedua, tandanya murid apa? Saling mengasihi. Itu Yohanes 13 ayat 34-35. Kok apa lirik? Ya apa pendeta? Yang ketiga, berbuah. Yohanes 15 ayat 8. Jika kamu berbuah banyak, maka kamu ini orang akan tahu bahwa kamu ini adalah muridku. Bukan pakai kalung yang gede, kalung salib lagi, mungkin setengah kilo, kayak sapi aja, lonteng. Bukan itu. Pakai tato salib, apakah itu Kristen? Kekristenan adalah berbuat sesuatu yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak bangga kalau diundang gereja maupun besar maupun kecil, nggak bangga, biasa. Tapi saya akan sangat bangga kalau dengan mulut saya, dengan hidup saya, orang bisa tertarik dan kenal Yesus dan mereka diselamatkan. Amin. Itu baru namanya anak Tuhan. Kalau nakal begini, pendeta bisa gaya nggak, Pak Edi? Bisa cari, Angel. Hitung aja, aduh. Ini ampel isinya paling gopek, paling gede. Benar enggak? Hanya ada yang pendeta gini. Saya pernah undang pendeta ke Salatiga, minta dikirim tiketnya dulu, dia pesan hotelnya. Kamu ini hamba, Yesus saja meletakkan kepalanya, enggak bisa kok kamu seperti itu. Saya bisa letak seperti ini. Tadi pagi saya jam 6 sudah berangkat. Gelap, kabut masih di desa sana. Maaf, pendetanya stroke. Waktu turun dari tangga pun saya standing. Tapi jemaahnya semangat, pakai putih semua. Ya, gerejanya saya nggak bisa sebut, pakai putih semua. Wah, penampakan ini. Jadi yang nomor 1, orang Kristen yang ada kasih Tuhan pasti memiliki keselamatan. Kalau hari ini Tuhan hadir, datang, sudah siap? Loh, enggak jawab. Kok angguranmu itu belum meyakinkan loh? Siap kemana? Itu harus jawaban loh. Hari ini Natal itu bukan sekedar malam kudus, holy night, apalagi malam kudus, sore pati, pagi rembang. Ini penting, ini jawaban saudara. Jangan sia-siakan kedatangan Tuhan. Tuhan datang hanya satu tujuan, saudara dan saya diselamatkan. Bahkan tema PGI kan, marilah kita ke Bethlehem. Karena apa? Dia membawa kesukaan yang besar. Anak Tuhan kalau hidupnya susah terus dipertanyakan, susah terus tanda tanya besar. Happy gitu ya. Kalau itu ada satu, karena kita sudah diselamatkan. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Kalau orang saling mengasihi, beda lagi. Ya Bina ya. Nanti Tuhan atur yang terbaik lah bagi hidupmu. Catat ini kata-kata ini bukan membuat tapi benar. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau
akan jadi berkat luar biasa. Yang ketiga, ada buahnya. Itu aja yang namanya kasih. Itu ayat 11 itu mengatakan tentang apa konsekuensinya. Kita harus saling mengasihi. Yang ketiga, kita mesti menghasilkan buah. Dan itu ada saya yakin percaya. Kristus dipermuliakan. Kalau kita berhasil dalam dunia ini sebetulnya itu hanya bonus, benar nggak? Ya. Karena nanti sekali waktu kita disuruh pulang. Kita bawa pulang nggak semuanya? Ya. Tapi orang mati-matian mempertahankan apa yang ada di dalam dunia ini. Ya. Berulang kali kalau saya mulai bangga-banggaan sekarang ini, saya mau pensiun bisa ya Bu Ijil? Aku dua-dua udah nikah. Udah punya rumah masing-masing, kerjaan lumayan. Dulu saya waktu kesana itu anakku masih kuliah. Sekarang satu di Amerika, tadi baru kirim WA, sedang liburan di Colorado. Kalau saya kan kolor hijau. Bangga-bangga enggak? Saya bangga karena anak saya di sana juga jadi berkat untuk rekan-rekannya dari Taiwan. Dia injili, dia masukkan di gereja China. Di Afrika Selatan mereka injili dia anak-anak. Itulah namanya saya bangga kalau mereka bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Jangan lama-lama karena saya sudah lihat begini. Ayo, sip yuk. Sebetulnya masih panjang. Cuma nanti Pak tak cerita ke Jakarta kalau saya diundang Pak. Tahu sendiri tarif saya ya Pak ya. Ya begini saya silakan. Loh iyalah. Tadi saya ngomong pendetanya sudah kasih saya dus gitu. Kasihkan ke saya. Ayo, tak duluin. Bapak pasti mau ngomong jangan lihat isinya kan. Dia ketawa. Nah kalau udah dilihat isinya, lihat apanya, kotaknya untuk apa? Tapi ini hanya intermezzo aja. Yang penting Yesus dipermuliakan.